para pelatih yang berperan sebagai musuh ini akan menyiksa para prajurit untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti ini, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan, tidak membocorkan informasi yang dimilikinya. Selama 3 hari siswa menjalani latihan di kamp tawanan, dan dalam kamp tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar semua? Adakah anda semua sihat? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa tekan loceng sekali ya, guys. Okey, bukannya apa, guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua, guys. Apa khabar orang Indonesia? Apa khabar orang Malaysia? Adakah anda semua sihat? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Macam biasa, saya sihat, Alhamdulillah, guys. Okey, guys, sebenarnya hari ini saya nak reaction lagi satu video, iaitu tajuknya adalah Kopassus lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Saya baca sikit, guys, artikel dia. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga adalah semboyan yang lekat dengan komando pasukan khusus yang singkat menjadi Kopassus. Kopassus merupakan bahagian dari komando utama Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat dan pengintaian. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang OMP di antara direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR. Menyandang nama besar sebagai prajurit Kopassus rupanya tak mudah untuk bergabung dengan Beret Merah. Pasalnya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon prajurit. Tidak perlu diragukan lagi, Kopassus harus memiliki kemampuan fisik yang jauh lebih unggul. Bahkan di atas rata-rata prajurit TNI lainnya, tak sembarangan tentera yang bisa bergabung dengan Korps Beret Merah. Pasalnya untuk menjadikan prajurit Kopassus bukan hal mudah. Hanya prajurit terpilih kuat dan cerdas serta memiliki kemampuan di atas rata-rata yang menjadi anggota Beret Merah ini. Sebenarnya Kopassus ni adalah salah satu daripada pasukan komando ya, guys. Saya pun sebutan Kopassus, nama Kopassus ni pun saya pun baru dengar. Mungkin kalau kita di sini, mungkin kalau Malaysia mungkin Paskal ke. Okey, guys, tanpa berlengah lagi, jom kita reaction video tersebut. Okey, guys, jom. 2000 years later. 1, 2, 3. Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! 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 Halo Sobat Baku Hantam, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga adalah semboyan yang lekat dengan komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus. Akhir-akhir ini topik mengenai pasukan khusus, mengenai pasukan elit Indonesia ini menjadi hangat kembali untuk diperbincangkan, meskipun kita sering memperbincangkannya, atau para channel-channel, para pengamat militer abal-abal juga sering mengangkat tema ini. Namun ya, mari kita bahas lagi lah ya kan. Pasti rame nih ya kan. AdSense terus. Yes, jom. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian dan anti teror. Dengan motonya berani, benar, berhasil. Ngeri bukan motonya? Jangan bercanda-bercanda bos kalau bahas Kopassus ya kan. Tugas Kopassus adalah operasi militer perang, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence alias operasi intelijen khusus. Menyandang nama besar sebagai Kopassus, rupanya tak mudah untuk bergabung dengan Beret Merah. Pasalnya ada sejumlah syarat yang sangat berat yang harus dipenuhi oleh para calon prajurit. Ini buat kalian yang bercita-cita jadi Kopassus, jadi anggota Beret Merah ini, wajib nih kalian memenuhi kualifikasi ini.
Karena tidak perlu diragukan lagi, Kopassus ini memang harus memiliki kemampuan fisik yang lebih unggul dari prajurit biasa di atas rata-rata prajurit latihan TNI dia. lainnya. Dan tidak sembarangan tentara yang bisa bergabung dengan Korps Baret Merah ini. Pasalnya untuk menjadi prajurit Kopassus bukanlah hal yang mudah. Selain kuat, Anda juga harus cerdas. Yang IPK-nya 1/4 nih agak-agak sulit sih bos. Untuk mendapatkan baret merah dan brevet komando kebanggaan Korps ini, prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Wow. Tahap pertama ini pemusatan pelatihan di Batu Jajar, Bandung. Nih tahap pertamanya aja udah digodok-godok nih. Admin ngantar mapnya aja kali nggak sanggup ya nih, Allah. apalagi ngikutin Tembak dengan tahap peluru pertama betul, nih. guys. Iya, salah. Di tahap pertama ini, di sini, di calon prajurit komando ini dilatih keterampilan dasar. Ini seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Sedangkan tahap kedua ini dilaksanakan di hutan gunung. Ya. Buat kalian anak-anak gunung nih, bisa jadi kalian daftar Kopassus nantinya kan, biar kalian tahu kerasnya survival di hutan. Di tahap hutan gunung nih, Hebat para pakaiannya calon orang, prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan anti penjejakan survival di tengah hutan. Dan dalam pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa bertahan hidup di hutan dengan makan apa adanya yang tersedia di hutan, bos. Ya kalau kagak ada makanan, tewas ente di hutan ya kan. Betul. Kalau ada monyet yang dihajar. Betul. Kalau ada ular ya ular yang dihajar. Ya, makan Kalau apa nggak ada saja, apa-apa guys, ya makan daun-daun Komando, yang guys, makan makan monyet apa ya aja. kan. Atau buah-buahan yang tersedia di hutan. Pokoknya kalian harus bisa bertahan hidup di hutan. Asal hutannya nggak berubah jadi hutan sawit aja ya bos. Iya. Hutan iya, sawit, salah. makan buah sawit dah, Pedas. guys. Ya. Mau perang gerilya, hutannya jadi hutan sawit. Gimana nih Bapak Lord nih? Serius lah men, oke. Kerja. Asma. Tahapan latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, membawa tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan yang tentu saja sangat berat bagi orang awam dan bagi para pengamat militer abal-abal. Udah selesai? Belum bos. Selanjutnya calon prajurit komando ini berinfiltrasi melalui rawa-rawa laut. Di tahapan ini materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit Kopassus ini harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat fantastis bos. Kalau ente kagak ada persiapan, bisa-bisa di Nusa Kambangan ente udah ditanya sama malaikat ya kan. Siapa Tuhanmu? Siapa? Mati sudah, Dan tahap guys. terakhir adalah tahap Hell Week alias Minggu Neraka di Nusa Kambangan. Mereka akan disimulasikan untuk menghindari rintangan dan tembakan musuh yang mengejar. Ya. Ada pula para pelatih yang menjadi musuh yang bertugas untuk menangkap para peserta. Nah, jika tertangkap, pastilah peserta bakal sangat-sangat ya salam, nggak perlulah admin jelasinnya kan. Yang lolos bisa enak, tentu tidak, dihajar juga bosku. Para pelatih yang berperan sebagai musuh ini akan menyiksa para prajurit untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti ini, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan, tidak membocorkan informasi yang dimilikinya. Selama 3 hari siswa menjalani latihan di camp tawanan, dan dalam camp tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Berat Masya bukan? Allah. Seleksi fisik Wah, dan Allah. Minum mental air payau, Kopassus ini guys. yang Minum air bermental lumpur. kuat dan fisiknya kuat, silakan kalian daftar menjadi prajurit komando. Yang fisiknya nggak kuat, adalah mending rakit PC aja kalian. Iya, salam. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DI TII, operasi militer PRRI alias Permesta, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, PPRA di Irian Barat, operasi Seroja di Timur Timur, operasi pembebasan Sandra di Bandara Don Muang Thailand alias operasi Woyla,
operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan Sandra di Mapenduma, operasi pembebasan perompak Somalia, dan berbagai operasi Banyak militer operasi dia guys lainnya. Banyak betul operasi mereka. Yang cukup ramai, pasukan khusus, pasukan elit, ya kan, operasi-operasi. Ada juga yang bilang operasi Petamburan Operation. Nih, topik-topik pasukan elit dan pasukan khusus Indonesia ini sangat menarik untuk kita simak ke depannya, karena para prajuritnya ini benar-benar paten. Kalau soal fisik dan kemampuan menembak dan mental, admin tidak akan meragukan kemampuan pasukan elit atau pasukan khusus Indonesia, bos. Namun kalau soal teknologi, ya kita harus lebih banyak belajar lagi kepada Londo-Londo atau kepada Turki mungkin, ya kan, biar afdol, ya kan. Iya, salah. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang bercita-cita untuk menjadi pasukan khusus Baret Merah ini? Ya, ada yang Atau kalian bercita-cita ingin guys. menjadi Paskas atau Denjaka atau Kopaska? Semangat, karena kalian harus melewati tahapan-tahapan yang cukup membuat bulu jemari kita sebagai orang awam merinding. Tugasin ke Papua, tugasin ke Aceh, bos. Udah, bos, sudah ditugasin. Hanya nggak dipublikasikan ke inilah, ke publik lah. Kan rahasia negara juga harus dirahasiakan. Ya, betul. Silakan mau subs boleh, kagak juga kagak apa-apa. Tapi tetap pastikan baku hantam kalian di warung pecel lele di Nusa Kambangan. Oke guys, kita dah tengok tadi bagaimana pasukan Kopassus guys ataupun komando sebenarnya. Saya pun tak berapa faham Kopassus tu apa, tapi yang saya faham daripada apa yang dia katakan tadi adalah komando lah. Dan kalau di Malaysia pun memang ada juga komando yang seperti ini. Cuma saya tengok latihan mereka tu tadi, ya Allah, bahaya betul guys dengan peluru betul yang tembak dekat kiri kanan mereka tu. Ya Allah, memang kalau tengok pun, kalau masuk sikit ke kanan dah kena tembak tu guys. Masuk sikit kiri dah kena tembak tu. Betul tak? Dahsyat betul dia punya latihan dia. Kalau tak cukup cekal, tak cukup kuat dan tak cukup sehat, janganlah nak jadi Kopassus ni guys Ya Allah, memang betul-betul dia punya latihan tu pun dah saya rasa saya tak boleh, saya rasa. Belum lagi nak menjadi seorang Kopassus ni. Bagi anda macam mana? Anda boleh tak? Kalau saya tak boleh kot. Memang tak boleh. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga anda semua sehat selalu dan saya doakan semoga anda sentiasa dilimpahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Semoga kita akan dapat berjumpa di reaction yang akan datang. Okey guys, bagi anda yang belum subscribe, tolong subscribe guys, dan jangan juga lupa tekan loceng sekali guys supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video yang terbaru saya uploadkan untuk anda. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye bye.